Sobat-sobatnya, salah satu fokus untuk nanti pengadaan P3K Guru tahun 2024 adalah untuk menuntaskan teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 atau yang disebut sebagai P1, yang totalnya ini masih tersisa 14.532. Ini akan dituntaskan di tahun 2024. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika dibuka formasi untuk Pemda mengajukan formasi P3K Guru 2024, ternyata di sini usulan kebutuhan ASN yang disampaikan ini masih jauh di bawah plafon kebutuhan nasional. Artinya di sini hanya sekitar 22% saja yang terpenuhi, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer P1 atau lulus passing grade? Dan ternyata di sini nanti hanya bisa diangkat 8.000 saja. Sedangkan untuk sisanya sejumlah 6.000 guru honorer P1 kembali tidak akan mendapatkan penempatan di tahun 2024. Dan juga bagaimanakah kira-kira peluang honorer P2, P3 dan juga P4 yang tidak masuk dalam database PKN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, inilah kita masuki di bulan Maret, maka kalau misalkan kita lihat pada alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024, maka pada bulan Maret ini terdapat beberapa kegiatan penting terkait tentang pengadaan seleksi CASN 2024, baik itu CPNS maupun juga P3K, termasuk juga untuk P3K guru. Nah, di sini di bulan Maret ini adalah dilakukan penetapan jumlah formasi nasional, kemudian persetujuan prinsip jumlah formasi instansi, dan juga menetapkan pedoman rincian formasi. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan formasi, dan juga instansi pemerintah ini menyampaikan rincian usulan. Dan tentunya di sini ketika sudah masuk ke bulan Maret, nanti kita akan segera nih untuk masuk di bulan Mei, yang mana nanti rencananya bulan Mei ini maksimal akan sudah diselenggarakan untuk penyelenggaraan seleksi CASN 2024. Dan data ketika di sini untuk usulan formasi sudah ditutup, ini adalah didapatkan data yaitu untuk statistik usulan formasi instansi daerah di tahun 2024. Ya, benar, sebenarnya di sini untuk kebutuhan nasional itu ada 1,8 jutaan, kemudian total usulan ini hanya ada 867.459. Dan ini pun terdiri dari, ini adalah untuk dari daerah ya, ini terdiri dari usulan CPNS itu ada 176.664. Kemudian untuk yang P3K ini ada 690.795 formasi. Dan dari data ini kita mengetahui bahwa ternyata untuk usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi daerah ini masih jauh di bawah plafon kebutuhan nasional. Dan dari kondisi formasi yang diusulkan oleh Pemda yang cukup sedikit atau sangat minim, tentunya ini akan berpengaruh terhadap nanti potensi kita untuk bisa lulus atau enggak di tahun 2024 nih. Nah, kita ambil contoh saja untuk formasi, termasuk juga nanti untuk P1 sebagai penentu kita nanti bisa diangkat atau enggak. Maka di sini kalau misalkan kita lihat untuk statistik formasi guru nasional ya, antara tahun ke tahun ini adalah mengalami penurunan ya. Di sini untuk di formasi P3K yang ditetapkan di tahun 2022 ada 319.029. Kemudian di tahun 2023 ini ada 295.788. Sedangkan untuk formasi yang diusulkan di tahun 2024 ini 177.293. Ini pun terbagi ke dalam dua kategori, yaitu untuk formasi CPNS dan juga untuk formasi P3K. P3K di sini hanya ada 155.151 formasi. Ini adalah untuk data per 15 Februari. Kemudian di sini juga dilakukan perpanjangan ya untuk pengusulan formasi tahun 2024, namun untuk sekarang ini sudah berakhir juga, dikarenakan ini adalah diperpanjang kemarin itu sampai dengan tanggal 27 Februari, yang mana di sini dibuka kembali akses untuk penyesuaian usulan kebutuhan guru dan juga teknis. Yang awalnya untuk guru itu ada CPNS guru, ini diubah yaitu disesuaikan menjadi P3K guru, teman-teman. Jadi dari Pemda tentunya sudah melakukan untuk submit ulangnya ya. Seperti yang kita ketahui juga terkait tentang bahasan kita, yaitu untuk guru P1 ini sebenarnya diupayakan untuk dituntaskan di tahun 2024.
Namun dikarenakan untuk usulan formasi dari Pemda ini cukup minim, maka di sini disampaikanlah paparan sebagai berikut. Inilah dari Kemdikbudristek, yaitu yang merupakan 5 usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Yang salah satunya di sini ada informasi pahit yang perlu kita terima ya, yaitu di poin nomor 2, yaitu tetap mengupayakan penuntasan lulus PG 2021 atau guru-guru yang sudah masuk dalam kategori P1 lulus passing grade tahun 2021 ini diupayakan untuk bisa tuntas. Namun di sini diketahui bahwa dari 14.305 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 ini hanya sebanyak 8.065 saja. Artinya di sini nanti dari teman-teman P1 secara nasional yang awalnya jumlahnya 14.305 P1, nanti yang bisa diangkat di tahun ini hanya 8.065. Sedangkan nanti untuk teman-teman yang 6.240 ini nanti kemungkinan nggak bisa terangkat dikarenakan formasinya ini tidak bisa mengakomodir kita ya, baik itu secara jumlah per daerah, sebaran, atau mungkin juga sebaran linearitas ijazah dari P1 ini. Nah, di sini untuk total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ini nanti ada 41 instansi teman-teman. Kalau misalkan P1 saja pada instansi tersebut tidak bisa terangkat, apalagi untuk kategori lain yang non P1. Dan salah satu penyebabnya itu adalah karena formasinya nggak ada. Seperti halnya di sini seperti yang kita kutip dari cpnn.com, yaitu Pemda tertutup soal usulan formasi P3K 2024. P1 khawatir ini tidak bisa terakomodasi teman-teman. Jadi seperti yang kita kutip dari salah satu daerah, yaitu usulan formasi P3K 2024 ini sudah ditutup oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun juga BKN. Namun tidak semua pemerintah daerah terbuka soal beberapa usulan formasi yang diajukan, sehingga honorer ini sulit mendapatkan informasinya. Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel yang sangat tertutup dengan informasi mengenai arah kebijakan dalam penyelesaian sisa guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 atau prioritas 1 P1. Koordinator wilayah Korwil guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini Lamsel Vulkan Gafiri menyampaikan sejak Januari ini sudah mendekati Pemda untuk mendapatkan informasi mengenai usulan formasi 2024. Namun hingga hari ini tidak ada sambutan positif dari Pemda. Pengurus Lamsel ini bahkan sudah bersurat kepada Bupati untuk meminta audiensi, tetapi tidak direspon. Nah, tentunya entah itu Pemda itu mengajukan formasi yang banyak ataupun juga sedikit, tentunya juga sudah penuh dengan berbagai macam pertimbangan, yang mana di sini nanti dari kemampuan daerah, apakah nanti mampu ataukah enggak, itu juga menjadi pertimbangan teman-teman. Dan kalau misalkan di sini kita cek kembali alur dari usul formasi hingga penetapan formasi adalah seperti ini. Jadi seluruh Pemda ini baik kabupaten, provinsi maupun juga ketika melakukan usul kebutuhan formasi, di sini ada berbagai macam pertimbangan. Di antaranya di sini adalah kebutuhan prioritas, apakah formasi-formasi tersebut itu masuk dalam kebutuhan prioritas apakah enggak. Kemudian apakah itu sudah sesuai dengan analisis beban kerja, dan tentunya inilah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari daerah. Jadi jangan sampai dari seluruh APBD itu habis untuk pembayaran gaji ASN atau belanja pegawai. Tentunya kalau misalkan melebihi batas ambang batas, itu nanti akan menjadikan sistem keuangan di daerah itu kurang sehat ya. Jadi entah nanti kita itu bisa diangkat menjadi P3K 2024 untuk P1, P2, P3 maupun juga P4, atau mungkin juga kita harus terpaksa tertunda dulu. Apakah kita diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah paruh waktu? Tentunya itu harus kita syukuri ya, dikarenakan tentunya dari seluruh kebijakan ini sudah diupayakan untuk yang terbaik kepada kita. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya lulus di tahun 2024.